Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome to Seiman Seamin. Yeay. Jadi Seiman Seamin itu apa, Bang Japar? Jadi ini merupakan sebuah program. Program apa tuh, Kan? Coba Ferdi. Tahu apa? Program? Untuk apa Islamnya? Iya. Jadi intinya adalah program untuk menambah pembelajaran kita, pengetahuan kita soal dunia keislaman, betul ya? Tapi ada yang lewat nih Bang. Apa tuh? Kita mau kenalan. Benar. Be. Lupa ya di awal ya. Oke, kenalin, nama gue Dimas. Nama Ini gua Ferdiansyah. Nah, ini? Dan gua Jafar. Oke, kita semua dari Seiman Seamin. Oke. Oke, teman-teman Seiman dan Samin, hari ini kita juga nggak bertiga doang ya. Betul. Tapi nanti bakalan ada 125 orang lagi Bang. Mungkin karena nggak muat, jadi Iya. kita satu lagi paling Bang. benar satu lagi dan itu mewakili banyak orang. Betul. 125 orang tadi ya. Oke, kita akan kedatangan orang yang sangat spesial ya, Bang Jafar ya. Betul banget. Betul banget. Yang dinantikan kehadirannya ya Bang Ferdi ya. Yang beliaunya bener-bener beliau. Oh, iya. Kalau beliau tuh paling tinggi dari Masya seluruh Allah. dunia, ya. Oke, langsung aja kita panggilkan Bang Dani. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Selamat duduk Ya, Bang. gimana? Ya. Ayo duduk juga ya. Ferdi di bawah Ferdi. Di sini Ferdi. Jangan. Oke, duduk. Jadi gimana Bang? Duduk. Oh iya boleh duduk dulu. Boleh aja ya. Udah boleh aja. Oke. Ini saya kayak di sidang ya. Iya. Nih ini ya sidang isbat. Sidang Islam. Sidang isbat. Bentar lagi Ramadan soalnya. Iya. Oke. Jadi gini, Bang Dani ya. Siap. Pertama kita tanya kabar dulu ya. Harus itu ya. Oke, gimana kabarnya Bang Dani? Sehat ya? Alhamdulillah baik luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang sibukannya apa Bang? Kalau boleh tahu. Jadi buruh. Buruh perusahaan. Berusaha. Ini kayak lagu Guru Tani, oh bukan ya? Bukan. Beda. Oh, berarti kesibukannya itu aja ya Bang ya? Ya, ngantar sama jadi pembina. Wih, kalau kita sebut tuh udah korporat. Teman-teman lain ngomong kayak gitu. Maaf bang ya, itu ucapan teman-teman lain kayak gitu ya. Oke, langsung aja kali ya bang ya. Silakan. Gitu. Kenapa sih kita harus bangga menjadi seorang muslim? Baik. 5 menit. Waduh. Dimulai dari kata pertama. Ini udah kayak ini pilpres kemarin. Iya. Jadi abang-abang sekalian, kenapa kita harus bangga sebagai muslim? Setidaknya ada 3 hal. Kenapa kita harus bangga? Pertama, kebanggaan itu harus muncul karena kita terpilih sebagai manusia. Kenapa sebagai manusia? Karena manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin banyak ayat Quran yang kemudian mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang kemudian dihadirkan ahsani takwim dengan penciptaan yang sempurna. Yang kedua, dari manusia ini juga selain tadi karena diciptakan sempurna, juga banyak hal-hal yang kemudian Allah takdirkan hadir di dunia ini ditundukkan untuk manusia. Ya, binatang, tumbuhan, itu kan memang dihadirkan Allah untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Jadi kenapa kita harus bangga sebagai muslim? Sebelum masuk ke sana kita harus bangga dulu sebagai manusia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang kedua gitu ya adalah karena kita dilahirkan hari ini sebagai seorang muslim. Ya, walaupun mungkin beberapa di antara kawan-kawan kita yang baru beriman muslim setelah mungkin sebelumnya beragama lain gitu ya. Tapi ala kulli hal, bagi yang dari awal sudah diazankan oleh orang tuanya gitu ya, atau bahkan yang di tengah perjalanan kemudian bertemu dengan hidayah, ya seharusnya kita harus bersyukur dan bangga gitu dengan keislaman itu. Karena apa? Karena kalau dalam Al-Quran yang dikatakan ya, Islam itu kan ya'lu wa la yu'la alaihi ya, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih sempurna dibandingkan Islam itu sendiri ya. Walaupun kalau dalam diskusi lintas agama ya mungkin kita bisa
bisa berkata yang lebih baik misalnya seperti itu ya. Tapi kalau dalam keyakinan kita sebagai beragama Islam, ya kita harus meyakini itu, gitu ya, bahwa tidak ada yang kemudian lebih sempurna, tidak ada yang kemudian lebih hebat, lebih baik dibandingkan agama Islam itu sendiri. Dan ketika sudah beragama Islam, jaminan surga itu udah ada di hadapan kita. Kenapa? Karena kalau orang sudah bersyahadat, ya pintunya adalah ya jadi kunci untuk masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga, yang terakhir, bukan cuman bangga sebagai muslim, tapi bangga sebagai umat Islam itu sendiri, gitu ya. Dengan segala kekurangan yang kemudian ada, ya Allah katakan kuntum khairu ummah, bahwa sebaik-baiknya umat adalah umat Islam kita, gitu ya. Dengan segala kekurangan yang hari ini kita punya, tapi dulu kita punya kebanggaan yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita akan kembali kepada kebanggaan kejayaan Islam itu sendiri. Jadi begitu, Bang, kenapa kita harus bangga? Oke, makasih Bang. Ini mengingatkan sama lagu sebenarnya Bang. Apa tuh? Kalau tadi kata Bang Dani itu ya, kata Bang Dani itu ini tuh kunci surga. Kayak lagu. Gimana Bang Ferdi lagunya? Kunci surga. Nah, tadi lagunya. Ada lagi gitu. Lagunya gitu. Ada benar-benar. Bang Dani, Ya, kalau Ani pribadi kan masih kuliah nih Bang Dani. siap. Bang Dani juga dulu mungkin pernah. Masih kuliah ya? Iya. Oh, iya. Mohon maaf ya pemirsa. Nanti bentar lagi. Amin. Bentar lagi. Bentar lagi aja dulu. Gitu ya. Bang Dani dulu pas kuliah, Bang Dani. Dulu angkatan berapa Bang Dani? Saya masuk UNJ 2006. 2006. Lulusnya? Lulusnya 2011. Lebih dikit. Lebih dikit. Dikitnya dikit ya. Dikit, setengah tahun lah. Oke. Sudah aja. Siap. Jadi gini Bang Dani. Dulu pas Ane masih mahasiswa baru segala macam, kita tuh ngerasa banget teman-teman kita itu banyak. Tapi meskipun makin kesini semakin sedikit karena ada yang lulus, ada kesibukan yang lain. Tapi dulu ketika Ane jadi maba tuh berasa banget Bang Dani. Dan kadang-kadang sekali dua kali kita tuh masuk ke lingkungan-lingkungan yang emang mungkin menurut kita itu kurang baik atau kayak gimana, dan kita sebagai seorang muslim harusnya memposisikan diri kita tuh kayak gimana Bang Dani kalau kita masuk lingkungan kayak gitu. Baik. Yang pertama, kita tidak bisa menolak. Kita ada di lingkungan seperti apa. Ya. Yaitu artinya hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mensyukuri takdir Allah. Kita nggak bisa memilih teman. Ketika kita masuk ke kampus, kita nggak bisa memilih kita masuk ke kelas mana, karena emang udah takdirnya ini loh kelas kita. Jadi hal yang pertama harus kita syukuri adalah, yang harus kita lakukan adalah bersyukur dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dihadirkan orang-orang yang kemudian bisa jadi heterogen, nggak sama kita. Yang kedua, teman-teman sekalian, tentu kawan-kawan kita punya kelebihan dan kekurangan, baik itu yang sifatnya agama gitu ya, ataupun hal-hal yang lain. Tapi justru kekurangan dan kelebihan itulah yang akhirnya seharusnya kita kembangkan. Kekurangannya kita tutupi, kelebihannya kita manfaatkan buat diri kita juga gitu. Jadi ketika hidup bermasyarakat bersama mahasiswa, bukan hanya apa yang bisa kita terima, tapi juga apa yang bisa kita beri, gitu. Tapi juga bukan hanya apa yang kita beri, kita juga harus mengambil kebermanfaatan dari kawan-kawan yang ada di sekitar kita. Saya nggak yakin sih kawan-kawan kita buruk semua, enggak, pasti ada baik-baiknya. Dan ketika hadir di kawan-kawan yang mungkin ada kekurangan dari sisi akhlak dan lain sebagainya, ya itu justru kemudian jadi peluang bagi kita untuk nambah kebaikan dalam diri kita. Jadi ini cuma masalah cara pandang doang sih Bang Javan. Ya. Kalau kita nganggapnya itu jadi hal yang merugikan buat diri kita, ya jadi kita meratapi keadaan aja. Tapi seharusnya ya kita bersyukur dan menjadikan ini sebagai peluang bagi diri kita untuk memperbanyak kebaikan dalam diri kita. Gitu Bang Javan. Mantap. Kebaikan terus pokoknya ya. Luar biasa.
Gimana Bang Ferdi? Tanggapannya Bang Ferdi? Iya. Ferdi masih ada pertanyaan kayaknya deh. Sebenarnya Bang Ferdi udah nyiapin banyak banget pertanyaan. Udah nyiapin berapa pertanyaan Bang Ferdi? Ini ada banyak. Banyak. Dua. Dua tuh banyak. Kayak sidang skripsi Iya. maksudnya. Iya. Serem ya. Dosen ahli Ya, ini. siap Bang Ferdi. Kasih yang paling terbaik. Saya pengen nanya nih Bang, kan dulu pasti di kampus nih Bang Dani sibuk banget nih kelihatannya nih, mulai dari organisasi dan juga bermain lah sama-sama teman-teman yang ada di kelas gitu. Nah gimana sih dari Bang Dani ini untuk menjaga gitu kebanggaan Bang Dani ketika bersama orang-orang terdekat Abang nih menjadi bangga menjadi seorang muslim. Ya. Baik, kalau nyambung sama bangga sebagai seorang muslim, ya teman-teman sekalian, kawan-kawan kalian, saya jadi teringat tagline squad mentoring yang mau di rebranding kabarnya, gitu ya. Dulu saya beli baju squad mentoring itu tagline-nya cerdas, soleh, Berdaya gitu ya. Bener ya? Warnanya hijau. Warnanya hijau. Kayaknya itu baju pertama tuh. Ya. Nah, salah satu bentuk kebanggaan kita sebagai seorang muslim sebenarnya kita implementasinya dalam 3 kata tadi. Ya, jadi karena kita hari ini ada di mahasiswa dan squad mentoring itu juga ada di mahasiswa, maka tagline yang pertama kan cerdas. Cerdas ini apa sih artinya? Ya kita harus jadi yang terdepan dalam bidang akademik kita. Ya walaupun bahasanya gak depan-depan banget lah ya, tapi juga jangan belakang-belakang banget gitu kan. Minimal kalau kelas duduknya di depan ya. Ya minimal kalau bahasanya gini udah kagak ngerti jangan duduk di belakang, ya kan. Kalau udah nggak ngerti duduknya di depan gitu kan. Kalau udah gak punya catatan, ya jangan meratapi keadaan, tapi pinjam catatan orang gitu. Itu kan cara kita memandang, mungkin cara Anda memandang bagaimana cerdas itu seperti apa. Artinya memang mungkin nggak pinter-pinter banget, tapi juga jangan terbelakang banget dalam bidang akademik gitu kan. Iya, benar. Karena implementasi dari bentuk kebanggaan kita sebagai seorang muslim ya kita harus terdepan dalam bidang akademik. Dan hari ini ketika kita ada di kampus, ya basis sosial kita sebagai mahasiswa adalah ukurannya adalah akademik. Gitu ya. Kalau lulus, ya mungkin itu pilihan ya, mau berapa lama gitu kan. Iya. Bukan berarti nggak bisa lulus cepat, enggak. Tapi ini masalah pilihan aja. Ya. Kalau saya tuh lulus kan tadi ditanya ya, berapa tahun Pak? Gitu. 5 tahun lebih sedikit gitu. Tapi saya itu bukan keterpaksaan lulus 5 tahun lebih, bukan. Tapi memang memilih untuk lulus 5,5 tahun. Kuliah saya sudah selesai 3,5 tahun, tapi memilih 1 tahun aktif di BEM. Sehingga baru benar-benar ngerjain skripsi ya baru pas selesainya BEM gitu ya. Dan 7 bulan setelah itu skripsi saya selesai. Kalau dulu waktu ada di kampus ya, biasanya anak-anak MIPA itu standarnya 2,75 IP-nya standarnya. Dan para aktivis dakwah juga menetapkan standar buat MIPA itu sama FT itu 2,75, humaniora itu 3. Ya alhamdulillah IP saya nggak tinggi-tinggi banget ya, 3,18 lah, jadi di atas rata-rata yang kemudian ditargetkan. Itu cerdas, jadi harus aktif di kelas ya, aktif jadi ketua kelas, aktif bertanya di kelas, aktif bersama juga teman-teman ngerjain tugas gitu ya, jangan juga cuma sekedar nyantumin nama doang di presentasi gitu ya. Ya karena kita orang yang tadi orang muslim dan kita harus mencerminkan kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Cerdas. Yang kedua soleh. Jadi bukan hanya terdepan dalam hal bidang akademik, tapi juga dalam bidang peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah-ibadah ilmiah kita juga harus jadi yang terdepan. Bacaan-bacaan kita tentang buku agama kita juga harus yang terdepan dan lain sebagainya. Dan seringkali kemudian kadang-kadang orang-orang yang kemudian mampu menjaga kebanggaannya sebagai seorang muslim ini jadi rujukan di kelas. Pernah ada satu cerita ya. Ada seorang aktivis muslim yang kemudian ditanya tentang gimana nih gua sama pacar gua putus apa kagak gitu kan. Ya dia nggak pernah pacaran
nggak pernah ngerasain pacaran kayak gimana. Tapi dia tetap dijadikan rujukan untuk ditanya hal-hal yang kayak gitu. Itu satu. Ada di sisi yang lain kemudian ada bisikan-bisikan mungkin kepada orang ini untuk kemudian ini tembak nggak ya, tembak nggak ya, gitu kan dulu zaman saya masih muda gitu ya, itu kan kayak begitu. Gitu. Terus tanyanya sama yang nggak pacaran, sama aktivis muslim ini gitu. Lah kan kadang-kadang bingung ya. Tapi selalu saja orang-orang ini dijadikan rujukan. Ya maka beruntung kemudian akhirnya ketika orang aktivis muslim bangga dengan keislamannya ada di tengah umat yang seperti ini, ya dia bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik. Jadi bukan hanya terdepan dalam akademik, tapi juga terdepan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bukan hanya akademik dan terdepan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga harus terdepan di hadapan manusia. Cerdas, soleh, berdaya. Bagaimana kemudian kita harus terdepan dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Saya ingat dulu perkataan senior saya, ya. Dulu kebetulan saya jadi Kadep Sospol di BEM UNJ tahun 2010. Itu Kadep Sospol sebelumnya yang kita kenal dengan nama Ustadz Fahmi Irhamsyah itu ngomong begini, kita ada kalau kita bermanfaat buat orang. Jadi ukuran keberadaan kita tuh kalau kita bermanfaat buat orang lain, ya. Dan salah satu bentuk implementasi agar kita bermanfaat buat orang lain adalah aktif di dalam organisasi, gitu ya. Mau di BEM, mau di legislatif, mau di syiar, mau di ormawa, itu silakan sebagai bentuk cara kita memberikan manfaat buat orang lain, ya. Jadi kalau ditanya organisasinya, setiap tahun ya saya tuh punya organisasi lah ya. Masuk jadi mahasiswa baru jadi ketua Green Force. Ya. Tahun kedua jadi ketua BEM jurusan waktu itu. Waktu itu nggak ada BEM Prodi, langsung BEM jurusan, gabungan dari beberapa prodi. Langsung ketiganya jadi ketua BEM fakultas. Ya. Tahun keempatnya jadi Kadep Sospol BEM UNJ. Dan bukan cuman di bidang lembaga eksekutif gitu ya. Kadang-kadang juga karena mungkin saya ada di MIPA ya, kedekatan kita sama anak-anak musholah tuh luar biasa gitu. Jadi kita punya komitmen waktu dulu begini sama anak-anak musholah. Kalau gua punya aktivitas di BEM dan butuh bantuan, tolong anak-anak musholah bantuin. Tapi giliran anak-anak musholah punya kegiatan, kita juga akan bantuin mereka. Saya dulu pernah berapa kali jadi panitia Siskom juga. Ya walaupun jadi perkap gitu, ketua BEM jadi perkap coba. Tapi nggak apa-apa, seneng gitu bergaul sama. Ya kan harus ada kebermanfaatannya, bukan cuma buat lembaga di mana kita ada, tapi juga buat lembaga yang ada di sekitar lembaga kita. Begitu, Bang Ferdi. Pertanyaan Bang Ferdi ini singkat tapi jawabannya panjang, menandakan apa Bang Dimas? Menandakan pertanyaan berkualitas. Betul banget, keren banget Bang Ferdi. Mau ditanggapin nggak Bang Ferdi? Cukup. Oh, cukup. Tapi tadi jawaban Ustaz ini baru menarik sih. Luar biasa. Kalau di MIPA kayak tadi, kalau di FT tuh ciri orang solehnya biasanya kalau ada gini disuruh doa Pak. Oh gitu ya? Iya. Kalau di prodi gua Pak. Oh gitu. Ya. Kalau prodi gua Bang Dim lebih ke kayak gini. Apa? Kita sholat nih. Iya. Allahu Akbar. Kita kan main komat-komatan dulu tuh biasanya tuh. Iya. Habis itu lu aja imam. Iya. Alasannya apa? Lu aja anak PSI. Iya, anak lembaga dakwah gitu ya. Itu ciri solehnya kalau di FT. Itu nyambung sama yang kelas ya. Oh, itu iya. sampai kami itu bukan cuma saya ya, kan prodi di matematika itu ada 3. Pendidikan reguler, pendidikan non reguler yang dari Penmaba, sama matematika murni. Itu masing-masing itu punya pengajian kelas coba. Benar-benar sekolah ini mah. Gitu ya. Dan ya saya dan beberapa kawan-kawan yang ada di lintas kelas yang dulunya juga aktif, karena kebetulan kenal aktivitas keislaman kan bukan dari kampus ya, tapi sudah dari SMA, dan kami punya perkumpulan orang-orang itu gitu ya. Akhirnya beliau-beliau ini yang kemudian nge-leading di kelas masing-masing. Ya kami tahu teman-teman kami nggak cuma muslim, tapi juga kami tahu bagaimana cara bagaimana mengelola hubungan kami ketika berinteraksi dengan sesama manusia gitu ya.
Jadi ketika pun ada pengajian bukan berarti yang beragama lain nggak datang, mereka tetap datang. Waduh, Gitu ya. Mereka tetap datang, mereka menghormati sebagaimana kami juga menghormati beliau gitu ya. Oke. Itu menarik kalau ngomongin tentang masa dulu. Masa dulu. Masa Masa baru kemarin. lanjut kali Bang Japar ya, kali ya. Boleh. Ada nanya lagi. Mau Bang Dimas dulu apa Nen dulu? Japar dulu. Nen dulu. Iya. Jadi gini, Bang Dani, Ya. Gimana tuh? kadang-kadang kalau tadi kan kita ketemu di kelas segala macam. Kalau ini Bang Dani bisa jadi nih, bisa jadi ketika kita pasca kampus atau ketika kita baru masuk kampus, ya tentu kalau tadi kata Bang Dani itu teman-teman kita tuh kan nggak semuanya baik dan juga nggak semuanya buruk. Pinter-pinteran kita tuh nge-filter. Nah sekarang bahasanya nih kepentok nih, mau gak mau kita ada di sana dan kita juga harus ngejalanin di sana, ya kan? Mau gak mau kita harus di sana dan kita juga harus ngejalanin di sana. Sedangkan kondisinya kelompok main kita nih, teman-teman nongski gitu ya. Nongki. Tapi bukan coker nih Bang. Bukan coker, bukan. Kelompok nongski kita itu toksik, ya kan? Toksik itu apa Bang Ferdi? Bahasa mendunianya? bahasa racun. Orang itu Acun. kayak lagu. Itu gimana Bang Dani ngadepinnya? Kalau kelompok Iya. kita toksik, teman-teman di sekitar kita toksik itu gimana? Iya. Jadi yang pertama sama kayak yang tadi jawaban yang di awal tuh. Yang pertama kita harus bersyukur dulu Syukur. pada Allah. Kita dihadirkan lingkungan yang toksik. Begitu ya? Iya. Kenapa lingkungan toksik itu jadi hal yang kemudian harus disyukuri? Karena peluang kebaikannya banyak. Teman-teman bisa bayangin kalau teman-teman bisa ngerubah orang per orang dari lingkungan toksik itu jadi lingkungan yang positif. Ya, berapa banyak pahala yang kemudian bisa teman-teman dapatkan dari itu. Jadi ngebayanginnya jangan yang buruk-buruknya dulu, takdir Allah tuh. Ngebayanginnya dulu Ane pernah denger ya ceramah dulu Ane pernah disetelin film satu film gitu ya. Jadi cukup menarik kalau dalam film itu di lingkungannya beliau itu masih banyak orang yang main gepel tahu gepel? Kaplek. Main gaplek. Anak jaksel sana. Anak kira ini. Aku pengen Itu bekel. Bekel tuh yang buat makan bang. Apa tuh Pen? Iya. Menarik ya. Untung pada ini ya kita sama ya. Frekuensi. Ada di satu scene film itu beliau nggak menghindar dari orang-orang yang main gaplek. Dan di bawahnya itu ada botol minuman gitu ya. Yang biasa dicekak-cekak lah gitu kan. Ya. Bukan dihindari tapi didatangi justru sama ustadz itu. Ya. Dan ketika ketemu sama orang-orang itu yang diomongin apa? Mau nggak lo gue ceritain sebuah hal, sebuah kegiatan yang bisa sangat luar biasa buat diri kita. Yang main gaple pada sana. Apa itu? Ngaji. Artinya teman-teman sekalian, abang-abang sekalian, ya kita harus pandang itu sebagai hal yang positif. Gitu. Karena dengan memandang itu jadi hal yang positif, kita jadi menganggap ini bukan racun bagi diri kita, tapi ini akan jadi peluang kebaikan buat kita. Yang kedua, tentu itu kan ofensifnya. Ya, nggak mungkin kita nyerang terus, nanti diserang balik gitu kan. Artinya kita juga harus punya imunitas yang baik. Defense. Ya. Bahasanya kita kan nggak bisa hidup di lingkungan steril. Dulu waktu animasi mahasiswa baru itu abang Ani ngomong gini. Dan menurut lu apa bedanya steril sama imun? Kalau steril, kita ada di lingkungan toksik, jadi toksik tuh kita. Tapi kalau imun, mau ada di lingkungan kayak gimana pun, kita akan bisa bertahan. Itulah kenapa misalnya waktu COVID kemarin, kita kan disuntik bukan untuk jadi steril dari virus COVID, tapi untuk lebih imun dari penyakit COVID yang kemudian ada. Artinya apa? Kita juga harus mampu membangun imunitas dalam diri kita.
Caranya gimana? Ya tentu harus tetap dekat, kudu wajib dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Minta agar kemudian Allah kuatkan hati kita bergabung sama lingkungan yang seperti ini. Allah tetapkan, Allah kuatkan, istiqomahkan diri kita agar kemudian tetap terjaga dari bisikan-bisikan ya yang mungkin sebenarnya negatif yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala agar imunitasnya tinggi. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya, jangan pernah kehilangan arah. Dan cara agar kemudian gak hilang arah salah satunya adalah banyak baca. Baca. Iya. Baca WA bukan? Bukan baca komik. Aduh. Membaca Twitter. Baca Twitter. Twitter apa, Fer? Ya itulah. Banyak baca. Baca apa? Baca buku-buku yang menguatkan imunitas kita agar kemudian kita bisa bertahan di dalam lingkungan seperti ini. Baca buku-buku tentang kebaikan, buku-buku tentang agama, sehingga kemudian ketika kita udah mulai menyimpang dikit-dikit gitu ya, kita juga kemudian baca lagi. Gitu. Dan saya sangat senang tuh baca buku sejarah. Ya, sejarah sahabat Nabi itu penting untuk kita baca. Kenapa? Karena para sahabat Nabi itu nggak hidup di lingkungan yang steril. Coba teman-teman cek siapa duta pertama Islam, Mus'ab bin Umair. Emang lingkungan Madinah steril? Tidak. Enggak. Ya, ada fase di mana kemudian Mus'ab bin Umair itu nggak ngaji sama Rasulullah SAW. Karena dia harus dakwah di Madinah. Kalau saja Mus'ab bin Umair itu tidak imun, walau alam apa yang kemudian terjadi. Tapi qadarullahnya Rasulullah betul mengirim orang, ya, yang kemudian hadir di sana dan bisa imun. Efeknya apa? Efeknya bisa ngerubah masyarakat Madinah. Kurang toksik apa masyarakat Madinah? Ribut. Sebelum Rasulullah datang, sebelum Islam datang. Itu ribut antar suku. Iya kan? Kalau kemudian dia nggak bisa punya imunitas, bisa jadi bagian yang berubah ke bawah. Tapi kan ternyata enggak. Kita punya contoh. Makanya saya senang tuh baca-baca buku-buku sirah, buku-buku sejarah sahabat, karena kita akan belajar bagaimana para sahabat ini hidup di lingkungan yang enggak lurus-lurus aja. Gitu ya. Ada lingkungan di mana kemudian akhirnya dia bisa ngerubah lingkungan yang tadinya mungkin nggak baik-baik saja gitu. Dia tidak mengutuk kegelapan, tapi bisa menghadirkan cahaya bagi kegelapan itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ada di lingkungan toksik, ya mudah-mudahan kita bukan membuat toksiknya masuk dalam diri kita, tapi kita jadi antivirus buat yang lain gitu ya. Yang ketiga, agar defense itu tetap ada, imunitas itu tetap ada, kumpul sama orang-orang baik, para orang soleh. Jadi kalau bahasanya, ya kita harus seimbang gitu. Beberapa jam kumpul sama orang-orang toksik, berapa jam lagi harus kumpul sama orang-orang baik, orang-orang soleh. Sehingga ketika ada hal-hal masuk, mungkin nggak 100%, 20%, tapi kan kalau tiap hari itu ada, bisa juga berpengaruh dalam diri kita. Tapi ketika di jam yang sama, kemudian di waktu yang sama, di hari yang sama, kita berkumpul sama orang-orang soleh, ya kotoran-kotoran itu akan hilang juga gitu ketika kemudian kita bertemu sama orang-orang baik. Jadi ya terus saja kemudian jalanin hal yang tadi. Gaul sama mereka. Itu kan artinya keberadaan orang-orang baik, orang yang bangga sama keislamannya ternyata bisa berpengaruh kok, walaupun sedikit demi sedikit bagi orang yang ada di sekitarnya. Kadang mungkin kita ketemu sama orang yang rokok, ketika kita datang, matiin ada Jafar, gitu kan? Ya itu kan sedikit berpengaruh loh keberadaan kita. Coba kalau nggak ada kita, bisa sebungkus, iya kan? Tapi kalau ada kita, dimatiin sama dia. Saya pun bukan cuma ketika di kampus gitu, ketika di kantor juga saya nggak pernah menghindar gaul sama orang-orang kayak gitu. Saya paling nggak seneng tuh makan di ruang kerja. Saya lebih seneng tuh makan di kantin. Kenapa itu? Karena
ketemu sama orang-orang yang mungkin dari sisi pandangan bisa jadi berbeda. Ya, dari sisi pemahaman keislaman juga mungkin berbeda. Tapi disitulah peluang saya memahami orang-orang di sekitar saya. Dan disitulah peluang saya untuk berpikir bagaimana bisa masuk ke orang-orang yang seperti ini. Sehingga kemudian akhirnya lama-lama kita bisa memberikan manfaat dan bisa merubah mereka. Gitu Bang Jafar. Mantap, panjang banget jawabannya juga nih. Oke. Ini boleh diminum kan ya? Boleh. Bukan cuma pajangan kan? Sama-sama aja. Hari ini belum. Ini tau nggak kenapa nggak ada gambarnya? Kenapa? Sponsor belum masuk. Iya. Sponsor belum masuk. Iya benar. Silakan minum dulu ya. Oke, gantian nih, Bang. Ya. Gue mau nanya Bang ya. Boleh Bang ya? Siap. Oke. Jadi gini Bang, ini based on the realita ya. Jadi kalau kita melihat mahasiswanya sekarang nih, terutama mahasiswa muslim yang terutama ikut lembaga dakwah. Jadi di UNJ itu ada yang namanya lembaga dakwah. Abang juga pasti tahu lah ya, gitu. Nah, dia itu kalau relate sama abang yang samain tadi, kalau abang kan mainnya sama yang lain juga kan. Nah, tapi kalau anak lembaga dakwah ini dia cuma main yang se-circle doang, sefrekuensi doang. Dan itu sering terjadi gitu. Nah, menurut pandangannya Bang Dani gimana? Ya. Jadi kalau pandangan saya begini, kita tidak bisa kemudian memaksa orang untuk bergaul sama orang yang nggak se-circle. Mau gaul sama yang se-circle, mau gaul sama yang nggak se-circle itu pilihan. Tapi rasa-rasanya tuh sayang. Kalau cuman gaul sama orang-orang yang hidupnya tuh sama kayak kita doang. Ya, kenapa? Kita akhirnya nggak melihat realita-realita yang kemudian ada di sekitar kita. Padahal, apalagi tadi dibilang aktivis dakwah ya, ada di lembaga dakwah. Katanya kan aktivis dakwah itu harus hidup ada di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Lah kalau kita hidup di tengah-tengah pengurus LDK doang, gitu ya, lembaga dakwah doang. Lah terus kapan bersama umatnya? Ya seharusnya banyak peluang kok. Memang gini, berapa lama sih kemudian kita jadi di lingkungan lembaga dakwah kan nggak lama. Justru lamanya kita itu ketika ada di kampus, ketika ada di kelas-kelas. Pertanyaannya, ketika di kelas bergaul nggak sama teman-temannya? Ya gimana kemudian mau jadi orang yang cerdas, soleh, berdaya guna kalau kemudian di kelas saja kita terasingkan dari yang lain? Iya. Padahal lingkungan basis utama kita, basis sosial kita yang utama kan kalau misalnya di rumah, tetangga kita. Lah tetangga kita kan bukan ketika lagi ada di lembaga dakwah. Tapi kan siapa? Teman-teman kita. Yang kalau antum lagi kesusahan skripsi, yang ngebantuin kan bukan teman-teman yang lain kan? Iya. Siapa? Teman-teman kelas kita. Kalau kita lagi kesusahan, mau ujian kita nggak ngerti karena mungkin Bang Jafar banyak demonya misalnya kayak gitu. Kan nanyanya bukan sama pengurus LDK kan? Iya. Nanyanya sama kawan-kawan yang ada di sekitarnya kan? Iya, di kelas. Ya, di kelasnya kan? Gimana? Ini ajarin gua dong dan lain sebagainya. Ya mau nggak mau suka nggak suka, kita harus bergaul sama orang-orang yang ada di sekitar kita agar kemudian pertama portofolio pertemanan kita lebih banyak. Dua, kalau dulu Ane diajarin ada yang namanya rekening bank emosi. Apa itu? Ya, itu kalau di buku Seven Habits itu salah satu hal yang kemudian harus dicari. Semakin banyak kita bersentuhan sama seseorang, semakin banyak tuh kita tahu cara memperlakukan orang itu, bahkan semakin tahu cara kita menaklukkan orang itu. Tanpa kemudian orang itu sadar sedang ingin ditaklukkan. Jadi nggak mungkin lah kita bisa mau menaklukkan Dimas kalau Ani nggak pernah gaul sama Dimas. Nggak mungkin Ani bisa menaklukkan yang sama yang namanya. Konteks menaklukkan itu tanda kutip ya. Nggak mungkin Ani bisa menaklukkan Ferdi kalau Ani nggak pernah gaul sama Ferdi. Karena kata kuncinya harus bergaul. Toh Rasulullah saja pada zamannya itu tidak membatasi persahabatan beliau, pertemanan beliau hanya kepada orang-orang beriman saja. Beliau bersahabat dengan orang-orang yang tidak beriman juga. Bahkan sama musuhnya aja beliau masih sering berhubungan, berinteraksi dan lain sebagainya. Sehingga apalagi tadi dikatakan aktivis dakwah, dan yang namanya aktivis dakwah itu adalah pelanjutnya para nabi katanya. Ya, melakukan aktivitas yang dilakukan aktivitas Rasulullah SAW, ya harusnya juga tidak hanya ada di lingkungan-lingkungan sempit, di circle-circle-nya saja, tapi juga harus menyebar di mana-mana.
gaul sama anak tongkrongan, ya kan. Kalau dulu ada tempat parkiran di depan FT tuh, tapi bukan yang FT yang ini, FT yang sebelah sini nih, yang jalan mau keluar. Itu kan ada gedung FT juga tuh. Itu kan dulu parkiran tuh. Nah itu juga banyak yang main gaple di situ. Ya nongkrong lah di situ. Ya ke kantin, main ngobrol, sapa. Bagaimana mau merubah orang kalau kita nggak pernah menyapa orang? Gitu kan? Iya, pertanyaannya tadi, gitu. Seberapa banyak orang yang kita sapa? Kalau kita punya niat untuk merubah orang lain, ya, agar orang lain menikmati hidayah sebagaimana yang aktivis-aktivis Muslim ini nikmati, ya, maka kata kuncinya adalah banyak bergaul, ya, sama orang lain. Oke, itu Sudah menyapa belum? Sudah menyapa orang belum hari ini? Yang bukan di circle-nya. udah. Abis ini kita ke kampus. Kita salamin semua orang yang ada di Malam kampus. ini juga? Untungnya malam kan sepi. Ya minimal apa? Minimal assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Orang itu salam itu kan doa. Jadi semakin banyak kita nyebar salam, semakin banyak doa yang kita berikan kepada orang lain, dan mudah-mudahan doa-doa itu juga berbalik kepada Nah, diri kita. Gitu. kalau Ferdi biasanya salam, Assalamualaikum, nggak jawab dosa, gitu bang. Iya. Menarik. Gimana Kalau gitu? biasanya aneh nyapa teman-teman balas-balasin SW aja sih. Waduh. Cuman ada aja Tadi? Mas SW, snap WA, story. Oh, story. Malum Gen X bro. Jangan Gen Y, Gen Y. Ya selanjutnya saya pengen nanya nih Bang. Sebenarnya kan banyak ya teman-teman kita nih yang emang soleh gitu, yang emang alim, kalau tilawah itu bisa 1 juz sehari ataupun lebih gitu. Cuman di lokasi-lokasi kampus ini jarang gitu melihat teman-teman yang tilawah gitu. Nah, sebenarnya ada keharusan nggak sih bagi kita tuh untuk menyadarkan mereka gitu agar kalau tilawah tuh kita bisa di tempat umum gitu, yang menunjukkan kita bangga menjadi seorang muslim. Yeah. Kalau aneh nggak rada apa ya bahasanya? Lebih senang tuh ngomonginnya seberapa butuh sih kita ngingetin orang lain. Ya, bukan nggak harus, tapi tanya sama diri kita seberapa butuh kita untuk ngingetin orang lain. Ya, yang ketika kita ingetin kalau orang lain berubah itu emang efeknya seperti apa sih buat kita? Memang rada-rada transaksional gitu ya. Tapi ngomongin keharusan juga kan transaksional juga. Ya kalau antum ke bahasanya apa amal kagak ngejalanin kan dosa kalau bahasa harus gitu kan. Tapi kalau aneh ngelihat dari sisi yang lain. Sisi yang lain tuh gini. Kenapa sih kemudian kita perlu mengingatkan orang lain gitu kan? Emang apa manfaatnya ketika kita ngingetin orang lain buat diri kita? Ada satu ayat di surat Al-Qasas, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Hari ini teman-teman ngerasain nggak kebaikan yang Allah udah beriin sama teman-teman? Kurang apa Allah hari ini sama teman-teman? Dan yang paling luar biasa adalah nikmat hidayah kan? Betul kan? Kalau bahasa ayatnya, berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kita. Allah udah baik sama kita ngasih hidayah. Maka seharusnya kalau pakai frase kata yang pertama itu, ya hidayah itu juga harus kita sebarkan. Kebaikan Islam ini harus kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai bentuk, ya bahasanya tanda kutip lah, ya tindak lanjut dari ayat yang tadi gitu. Allah udah baik sama kita, ya kita harus juga baik pada orang lain. Allah udah ngasih kita hidayah, kita bantuin orang lain untuk dapat hidayah. Gitu. Dan keuntungannya banyak teman-teman. Ya. Kalau teman-teman ngelihat hadis, itu banyak banget hadisnya. Ya. Mungkin yang ingat itu misalnya begini, barang siapa yang memberi makan kepada orang lain, oh itu mah pas Ramadan ya. Orang yang berpuasa kalau itu kan. Kali ini barang siapa yang mengajarkan, menasehati orang tentang kebaikan,
dan orang yang dinasehati itu mengerjakan kebaikan itu, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama ya terhadap pahala kebaikan yang dikerjakan orang itu, dan kita nggak ngurangin pahala buat yang ngerjain itu. Kita dapat. Coba. Di satu sisi kita harus baik sama orang lain, tapi baiknya kita juga dapat pahala. Coba. Apa nggak rugi kita kalau nggak ngelakuin itu? Rasa-rasanya sih sayang gitu. Dengan banyaknya dosa di masa lalu, banyaknya dosa di hari ini, dan mungkin juga ada dosa di masa yang akan datang, baik yang kita sadari dan kita sadari. Rasa-rasanya penting bagi kita untuk memperbanyak pahala agar pahala kita lebih banyak dibandingkan dosa kita. Kan kita nggak bisa ya jadi orang yang bersih banget dari dosa tuh susah. Tapi jadi orang yang paling baik, yang pahalanya lebih banyak dari dosanya. Nah, dengan ngingetin orang, mudah-mudahan pahala kita itu jadi lebih banyak dibandingin dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi bukan nggak harus, tapi sayang nggak kalau teman-teman nggak ngelakuin ini. Gitu. Kalau menurut saya sih sayang kalau nggak ngelakuin ini. Jadi yuk kita ingetin orang lain agar mereka bisa ngerasain sebagaimana apa yang Allah udah kasih kepada kita. Gitu Bang Ferdi. Ya baik. Selanjutnya nih kita bakal saksikan ya. Ada beberapa sebelumnya kita juga udah bikin onar. Tahu kan? Bikin pertanyaan gitu ke grup-grup WA. Nah, berikut nih. Oh ini di layar. Ya, di layar. Pertanyaan nih, AS Amerika Serikat. Bacain Bang Fer. Apakah menjadi seorang muslim artinya merasa eksklusif di antara orang-orang yang terlihat belum seperti muslim sesungguhnya? Ya. Jadi ya nggak boleh ngerasa eksklusif. Ya, kita harus kemudian, dan kan kita nggak boleh mengklaim kita juga jadi orang yang dijamin masuk surga atau jadi orang yang muslimnya lebih baik dibandingin yang lain. Nggak boleh ada paradigma itu. Ya, tapi kita juga kan nggak bisa maksain orang yang belum pada level itu untuk kemudian, wah ini kok berbeda ya. Tapi kita kan nggak bisa merubah paradigma orang yang ada di sekitar kita. Yang bisa kita rubah adalah paradigma diri kita. Bagaimana kita tidak membeda-bedakan status mereka. Kita nggak membeda-bedakan ada di mana tingkat pengetahuan mereka terhadap keislaman dan lain sebagainya, karena mereka brother kita, mereka sister kita, mereka saudara kita yang tadi kita harus ingatkan. Dulu aneh pun nggak kalau kuliah ya, untuk bahasnya gini, jangan sampai ketika kita lagi ngingetin orang jadi punya batasan soal diri kita. Salah satu bentuk batasannya itu apa? Pakaian. Dulu waktu aneh kuliah, aneh itu ada pada waktu-waktu tertentu pakaiannya itu ya nggak pakai baju koko gitu. Kita jeans, pakai kaos oblong, kadang-kadang dan lain sebagainya. Agar apa? Harapannya agar kemudian bisa lebih bergaul sama mereka. Nggak perlu juga memaksakan ngomong aneh ente misalnya gitu. Kalau memang lingkungannya masih kemudian ngomongnya lo, gua dan lain sebagainya, toh itu mungkin bukan bagian dari dosa nggak dosa gitu ya. Itu kan nilai rasanya saja, antara yang lebih baik atau enggak dan lain sebagainya. Ya silakan saja kemudian untuk mengatakan itu. Yang aneh khawatir itu mereka yang jadi berubah ngomong aneh. Banyak tuh teman. Itu yang tadi saya bilang, kita nggak bisa maksain orang untuk memandang kita seperti apa. Ya kita nggak bisa ngomongnya lu gua aja dong, ngomong manggil kita aneh silakan. Tapi kita yang kemudian mungkin bisa menyesuaikan diri dengan mereka gitu. Ya kita sesuaikan lah ya. Kalau ngomongnya sama yang kayak gimana ya seperti apa gitu. Ngomong sama dosen seperti apa dan lain sebagainya. Yang pasti jangan merasa lebih soleh. Jangan merasa surga itu udah ada kaplingan kita gitu ya. Ini semua kita lagi berfastabikul khairat gitu. Dan salah satu bentuk fastabikul khairat adalah ngajak orang sebanyak-banyaknya untuk bisa menikmati indahnya Islam. Yang nggak mungkin ada kalau kita ngerasa diri kita eksklusif.
inklusif kalau kata orang. Ya. Ada lagi nih, Ada aja. ada aja. Bacain Bang Jafar. Dari ada aja. Pertanyaan. Mau tanya, hanya 2. Kalau misalkan kita dakwah, kita udah mulai nih, berarti nih aktivis dakwah nih Bang, yang nanya nih Bang. Dan sudah terikat, tapi tidak diizinkan orang tua. Sedangkan izin orang tua juga penting demi keberkahan perjalanan dakwah kita sendiri. Nah, itu bagaimana dakwahnya? Apakah aneh disebut tentang orang tua karena terus jalanin dakwah ini, atau aneh harus bagaimana? Terima kasih banyak. Baik. Jadi ridho Allah itu ridhonya Orang tua. Orang tua. Ya. Dakwah kita juga bukan dakwah di kampus doang. Di rumah juga dakwah. Pertanyaannya begini, dengan kondisi yang seperti ini, apa nilai-nilai dakwah juga yang sudah diberikan kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita paham sama aktivitas kita. Saya jadi punya cerita yang menarik tentang pertanyaan ini. Dulu zaman saya tuh lagi hot-hotnya teroris, bom Bali gitu ya, dan lain sebagainya tuh. Di sisi yang sama, saya udah mulai kenal sama yang namanya Rohis di SMA. Ngajinya, mentoringnya Sabtu malam, Jo. Orang malam minggu pada kemana-mana tuh teman-teman kami gitu ya. Kami ada di masjid sekolah ngaji. Tapi apa yang kemudian terjadi? Kekhawatiran muncul dari orang tua. Awas lu, nanti jadi teroris. Coba, kita bener masih diklaim kayak begitu. Kita nggak bener, diomelin juga, terus maunya apa gitu kan? Tapi kan bukan pada posisi itu, bukan pada posisi kemudian akhirnya kita melawan orang tua kita, tidak. Tapi bagaimana kemudian orang tua kayaknya mesti dikenalin nih sama aktivitas kita. Apa yang kemudian dilakukan pada saat itu? Kami melakukan ngaji keliling. Jadi mentoringnya di rumah-rumah. Sehingga orang tua kita, waktu itu ya orang tua kami, Aneh dan kelompok-kelompok, ya satu kelompok sama Aneh, itu tahu apa aktivitasnya. Gitu ya. Oh, ngajinya baca Quran, habis itu tadabbur Quran, ada materi, ada sharing dan lain sebagainya. Dan sharingnya bukan cuma masalah sharing keagamaan, sharing akademik, dan orang tua kita sendiri ngedengerin gitu. Ya. Apa yang dibicarain, itu satu. Yang kedua, saya nggak tahu, saya nggak bisa apa yang terjadi, membaca apa yang terjadi di keluarganya. Tapi saya kemudian merujuk apa yang terjadi pada keluarga saya. Ya. Bahwa ada kekhawatiran orang tua, anaknya itu aktif di luar, sampai kemudian lupa sama tugas-tugasnya di rumah. Gitu ya, Bang Jafar? Enggak, maksudnya ini, batuk. Oh, batuk. Ya kan, ada kekhawatiran gini, ini anak Sabtu Minggu pergi, pulang, capek, sakit. Yang repot siapa? Mak bapaknya yang repot. Jalan-jalan sana sini ya, ikut outbound, baju kotor, yang nyuci siapa? Iya kan? Aktif di sana sini dan lain sebagainya, giliran disuruh ke pasar sama emaknya ngomongnya apa? Capek, ngantuk dan lain sebagainya. Ya wajar orang tua kemudian akhirnya nolak kita aktif dalam aktivitas-aktivitas kayak gini, karena kita tidak mencerminkan diri sebagai dai di rumah gitu. Jadi dai-nya di kampus, kalau kata orang dulu tuh jadi macan di kampus, tapi jadi kucing di rumah. Di rumah nggak bisa memberikan nilai-nilai dakwah, nilai-nilai kebaikan. Ya. Dulu Aneh kalau ikut agenda-agenda kampus, Sabtu Minggu dari hari Jumat kan capek biasanya. Dulu ada yang ledekin. Lu makanan panitia kagak mau dimakan gitu kan. Sombong lu gitu. Bukan nggak mau makan makanan panitia atau dan lain sebagainya. Saya ingin membuat diri saya terlihat sehat dengan makan makanan yang sesuai sama keinginan saya. Biar pada saat sampai rumah kelihatannya apa? Sehat, seger, nggak ada masalah. Tujuannya apa? Biar orang tua nggak rewel, ya kan? Ketika udah jadi pembicara nih dan lain sebagainya, kan sering dibekelin sama panitia kan? Bawa apa? Goodie bag gitu kan? Ya itu nggak saya makan lah. Saya kasih orang tua. Coba, ya kan? Apa yang terjadi sekarang?
bebas-bebas aja. Jalan aja terus jalan ini. Seneng orang tuanya gitu. Karena apa? Karena di rumah kerjaannya selesai. Ketika di rumah sekarang udah kerja, ya mungkin nggak banyak yang bisa diberikan, ya. Tapi nggak nyusahin lah minimal. Kan gitu kan? Nggak jadi beban orang Nggak jadi beban orang tua gitu kan? Walaupun nggak ngasihnya banyak, tapi nggak jadi beban gitu kan? Begitu prinsipnya kan, prinsip hidup kan begitu aja. Kami yakin kalau kemudian banyak energi yang bisa kita berikan di rumah, kami yakin orang tua akan ngisi. Sampai rumah capek-capek pijitin orang tua kita. Coba, orang tua mana yang kagak sayang sama anaknya, sampai rumah anaknya capek-capek, dia lihat nih, kayaknya baru pulang dari puncak, tapi sampai rumah pijitin emaknya. Iya. Siapa yang nggak seneng kayak gitu? Wah, ini kalau gitu suruh ngaji aja terus tiap hari, gitu. Ngajinya seminggu sekali aja udah begini gitu kan, apalagi tiap hari ngajinya, gitu. Bang Abang, jadi pertanyaannya kayak tadi gitu jawabannya. Oke. Nih ada pertanyaan lagi nih. Wah, ini sebut nama nih. Inisialnya Alifian Nuriski. Namanya Ijat. Oh iya. Biasa dipanggil Ijat. Nih gue kenal sama orangnya. Oke, pertanyaan gini Bang, ya mohon dibacain ya. Bagaimana menjadi percaya diri di tengah beragam macam pergaulan? Biar pede gimana nih? Iya. Ini macam kayak teman-teman lagi ujian. Udah pernah sering UAS kan? Sering UTS kan? Coba level confidence-nya kayak gimana sama materi UTS? Apa yang menentukan teman-teman itu bisa confidence menghadapi UTS atau UAS itu? Apa? Baca dulu biasanya. Baca dulu. Pengetahuan kita sama apa yang mau kita hadapi. Dua, senjata buat kita menghadapi ujian itu kan? Iya tadi, untuk tahu itu kan belajar. Betul. Sampai akhirnya kita ada pada level confidence. Bukan cuma belajar, banyak latihan kan anak-anak itu jadi gitu kan? Kan nggak mungkin cuma belajar teori doang tanpa kemudian bahasanya kayak kalkulus. Teman-teman yang belajar kalkulus nih, gitu kan? Jadi kalau cuma sekedar dilihat dibaca doang soalnya, apa yang terjadi? Belum tentu bisa juga ngerjain soal kan? Benar. Harus ngapain? Latihan. Jadi gimana cara buat pede? Pertama pelajari siapa objek kita. Dua, siapin senjatanya untuk menghadapi objek-objek kayak gini. Tiga, banyak-banyak exercise, banyak-banyak latihan. Apa bentuk latihannya? Bergaul sama mereka. Kalau kita udah tahu dan lain sebagainya, kita udah tahu ini orangnya kayak gini, ini tipenya kayak gini nih, Jafar orangnya kayak gini nih, Bang Ferdi orangnya kayak gini nih. Nah ini ntar kalau Bang Ferdi jangan kita ajak ngobrol kayak gini, ntar kalau ngobrol kayak gini dia kemana-mana ngomongnya gitu. Kita batasin aja obrolan kita kan, sampai pada saat ini aja gitu. Karena kalau udah kemana-mana ntar jadi toksik dia ngomongin orang, gibahin orang gitu kan. Mungkin jangan kita pancing-pancing untuk ngobrol kayak gini. Yang kedua, kita tahu senjatanya ini gimana cara naklukkan Ferdi sampai kemudian akhirnya Ferdi yang ngikut pembicaraan kita. Benar nggak? Iya. Yang ketiga banyak interaksi sama Ferdi. Jadi kita tahu polanya. Kalau Ferdi udah ngomong kayak gini nih, gua harus ngomong kayak gini nih. Kalau Ferdi udah ngeluarin senjata yang ini nih, kita harus keluar kayak gini. Jadi kita jadi pede gitu ngobrol sama orang-orang kayak gini. Gitu. Jadi pelajari, siapin senjatanya, banyak yang Latihan. Oke, siap. Ada lagi ternyata nih. Oh masih ada. Ya. Banyak juga. Kalian siapin itu sebenarnya. Bukan aneh. Ini pertanyaannya anak izin bacain. Kenapa kita mesti bangga menjadi muslim? Bagaimana cara agar kebanggaan itu bisa menular ke yang lain? Baik. Tadi sebenarnya udah ada jawabannya di pertanyaan pertama tadi siapa Panglima? Iya. Ya. Kenapa sih kita harus bangga sebagai seorang muslim? Tapi sebelum bangga sebagai seorang muslim kan kita harus bangga sebagai seorang Manusia. Ya. Karena kita jadi makhluk yang sempurna di hadapan Allah yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua baru kita bangga sebagai seorang muslim karena agama kita agama yang sempurna. Ya lu wala yu'la ini, yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan agama kita. Yang ketiga umat kita. Ini umat yang kuntum khairu ummah yang ditakdirkan Allah untuk jadi umat terbaik dan ada pada sejarah di masa lalu ya kita menjadi umat terbaik dan akan terulang di masa yang akan datang juga menjadi umat terbaik. Jadi kenapa mesti bangga? Kita harus bangga
Karena banyak hal yang kemudian kita miliki tapi tidak dimiliki oleh orang lain, oleh agama lain. Yang kedua, bagaimana cara agar kebanggaan itu bisa menular kepada orang lain? Kalau bahasanya begini, saya punya handphone, ada dua. Kalau Bang Dimas bilang, Bang, handphonenya melengkung semua. Kalau Anda bilang begini, Bang, itulah enak menjadi aktivis dakwah. Apa yang kita minta, insya Allah dikasih sama Allah. Coba, kalau Anda bilang kondisinya kayak gitu, transaksionalnya ini, misalnya, gitu ya, dilihat apa yang ada di hadapan mereka tuh, wah, jadi aktivis dakwah bisa dapat ini nih. Tertarik nggak orang? Tertarik dong. Dulu nggak? Atau misalnya Anda kerja di salah satu bank terbesar syariah di Indonesia, terus Anda melihat pakaian aneh, jam aneh, handphone aneh, sepatu, terus, wih, ini orang gajinya berapa nih? Kerjanya di mana nih? Tertarik nggak bekerja di situ? Tertarik dong, karena sudah ngelihat orangnya kan, udah ada buktinya kan. Jadi bagaimana cara agar kebanggaan itu bisa menular kepada orang lain? Teman-teman tampilkan kebanggaan itu, tunjukkan kebanggaan itu, ya. Bukan cuma sekedar gaya-gayaan, gua muslim, bukan cuma sekedar kata, tapi bagaimana keislaman itu terjewantahkan, terimplementasikan dalam 3 kata tadi: cerdas, soleh, bergaya guna. Coba kalau misalnya Islamnya bagus, pemahaman agamanya oke, pinter, IP-nya cum laude, apa yang terjadi? Bohong kalau nggak dijadikan rujukan. Nggak perlu kita cuap-cuap tentang keindahan Islam, mereka udah melihat contohnya. Enggak? Teman-teman cerdas, teman-teman soleh, bukan cuma sekedar ngomongnya jago tentang keislaman, pinter, tapi benar terdepan dalam ibadahnya. Sholat duhanya, teman-teman tinggal bilang, lu bisa pinter kayak gini, kayak gimana? Walau alam bisawab. Tapi aneh sih sholat, ini kita nggak ada yang tahu sumber kepintaran kita ada di mana. Tapi kita cuma bilang begini, gua sih biasanya belajar habis sholat tahajud. Dan gua biasanya habis sebelum sholat subuh, sholat sunat fajar. Habis itu sholat subuh, suruh. Habis suruh, duha. Biasanya sih aktivitas rutin ini yang gua lakuin. Bohong sih kalau kemudian teman-teman kita nggak tertarik kerja ini. Sebagaimana dulu misalnya teman-teman waktu SMA, kayaknya rasanya pas kelas 3 udah pada rutin tuh sholat duha. Bener ya? Ya Allah. Karena ada efeknya kan? Dicontoh, ada yang mencontohkan. Teorinya masuk, contohnya dapet dari orang di depannya, dari senior-seniornya yang cerita dulu kayaknya kalau nggak karena sholat duha gitu ya. Gua nggak mungkin nih dipermudah Allah untuk urusan ini dan lain sebagainya. Ceritanya banyak dan nyata, nggak cuma ngomongin teori indahnya Islam, tapi ini yang udah mengimplementasikan indahnya Islam. Ya, syukur-syukur kalau teman-teman punya peluang jadi seorang dai yang bisa ceramah depan orang dan lain sebagainya. Kalaupun enggak, jadi suri toladan aja yang baik. Jadi contoh yang baik, insya Allah nanti akan menggugah orang lain untuk merubah dirinya tanpa merasa kita rubah. Paham ya? Merubah orang lain tanpa merasa orang lain itu dirubah oleh itu sehebat-hebatnya seorang dai itu. Luar biasa. Gimana Bang Ferry? Mantap Min. Nggak kerasa nih, Bang Dimas. Udah berapa jam nih kita? 10 jam. Waduh, lama nih semua. Kelamaan ya. Ya, kayaknya ini kayak keyakinan kita biar kita bisa bangga menjadi seorang muslim. Habis ini kayaknya kita bakal lebih ya seneng lah, bangga lah ya jadi seorang muslim yang tadi disebut sama Bang Dani, cerdas, soleh juga, berdaya juga gitu ya. Jangan lupa beli bajunya di Belum ada kayaknya baju. Belum ya, ntar di stok lagi lah legal. Yes. Kayaknya
cukup dulu kali ya. Bang Iya. Dani, ya makasih banyak buat pertemuan kali ini. Siap. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Jadi muslim yang cerdas, soleh, dan berdaya. Oke, terima kasih banyak. Di tengah-tengah kesibukannya ya, Bang Fer ya. Masih bisa nyempetin. Ya, gitu. Jadi gimana nih Bang Din? Kita tutup aja nih. Kita tutup aja ya. Kita sapa dulu kali ini. Oh iya, kita sapa dulu. Jangan katanya Bang Ferdi punya Oh pantun. iya, boleh, silakan. Boleh Bang Ferdi. Jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Mantap banget sih. Iya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman sahabat seiman dan seamin. Gimana Bang Dimas jargonnya? Seiman, Seiman. Seiman. seamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.